Ya, kita itu sedang menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Syukur-syukur bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Ya kalau enggak perak lah atau perunggu lah ya. Lumayan lah itu. Lumayan lah ya. Harapan 1, harapan 2 tuh. Cuman begini, itu kan bisa jadi bonus, bisa jadi bencana, tergantung bagaimana kualitas anak mudanya. Merdeka. Kita ketemu lagi di podcast Nusantara. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017 ada 187 kelompok penghayat kepercayaan. Itu banyak banget. Jauh sebelum lahirnya 6 agama besar yang ada di Indonesia. Tentu saja ini kekayaan, tapi juga tantangan buat kita semua. Bayangkan kalau kita tinggal di satu rumah isinya 4 orang, sekarang satu rumah isinya 100 orang. Bagaimana caranya kita mengelola kekayaan tersebut dan menatap tantangan itu dengan hati yang besar. Hari ini kita bersama dengan Habib Jafar. Halo. Terima kasih Habib sudah datang di podcast, atau kita sudah datang. Iya, sebenarnya Anda yang datang ke kantor saya ya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Ini harta karun. Harta karun. Kenapa harta karun? Ya, karena kata ayah saya, pastikan rak TV Anda tidak lebih besar dari rak buku Anda. Ini kalau bicara Indonesia nggak ada habisnya. Salah satu yang menantang tentu saja tentang banyaknya aliran kepercayaan yang hadir di negeri ini, tapi juga tentu saja hidup bersandingan dengan 6 agama besar ya. Sebenarnya apa sih bedanya antara kepercayaan dengan agama? Iya, kita kalau mengacu kepada terminologi Islam, agama itu mengarah kepada kata din. Sedangkan kepercayaan itu mengarah kepada iman. Begitu juga dalam konteks istilah kebangsaan. Agama itu mengacu kepada 6 agama yang diakui oleh negara. Dan dicatat sebagai agama resmi oleh negara. Sedangkan kepercayaan itu mengacu kepada aliran-aliran kepercayaan yang ada di masyarakat kita, yang syukurnya sekarang itu telah diakui dan dicatat secara resmi oleh negara. Hanya saja mereka tidak bisa lagi belum bisa untuk mencatat secara spesifik aliran kepercayaannya itu apa. Misalnya saya pernah bikin satu serial YouTube dengan satu aliran kepercayaan di daerah Jawa Timur, tepatnya di Jember, itu namanya Sabta Dharma. Kemudian ada Sunda Wiwitan, ada berbagai aliran kepercayaan yang mereka di KTP hanya diperbolehkan menuliskannya sebagai aliran kepercayaan, tidak boleh secara spesifik oh ini dan itu gitu misalnya. Konteks kepercayaan hari ini merupakan bagian dari proses perjalanan menuju agama. Kita nggak bisa bilang begitu karena kepercayaan itu dia satu nilai tersendiri yang diyakini seperti agama oleh orang lain. Karena itu seharusnya aliran-aliran kepercayaan itu secara nomenklatur tidak berada di bawah Kemendikbudristek karena dia bukan budaya, dia adalah agama dalam keyakinan mereka. Itu soal administratif kenegaraan ya. Tapi kalau kita bicara bagaimana mereka menghayati aliran kepercayaan itu seperti kita menghayati agama kita sendiri. Sehingga dia bukan part of agama, bukan perjalanan menuju agama. Dia bagi para penganutnya yang harus kita hormati dengan penghormatan yang total itu adalah menghayatinya sebagai agama. Sehingga toleransi kita dengan Sunda Wiwitan, dengan Kejawen, dengan Sabta Dharma, ya setara dengan penghormatan kita kepada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Balik ke kepercayaan jauh sebelum ada agama, apa yang kemudian menjadi faktor yang membuat begitu banyak kepercayaan ini lahir? Tentu saja salah satunya kan faktor relasi dengan alam ya, yang membuat atau membangun hubungan itu. Tapi faktor-faktor apa aja, Bib? Biasanya ada 3 faktor terbentuknya agama maupun kepercayaan. Pertama adalah relasi dengan alam, yang kedua relasi dengan manusia, yang ketiga itu relasi dengan Tuhan. Relasi
dengan Tuhan, kemudian biasanya diperantarai oleh utusannya yang dalam Islam disebut Nabi dan Rasul, ataupun kitab sucinya yang dalam Islam diyakini bernama Al-Quran. Kemudian relasi dengan alam itu sebagaimana juga relasi dengan manusia melahirkan kalau dalam Islam juga ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Kalau di Al-Quran itu disebutnya ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tersebar di alam semesta. Baik itu ucapan manusia, baik itu tingkah laku hewan, baik itu apa yang dilihat di tumbuhan dan lain sebagainya. Kalau kaitannya dengan hubungannya dengan Tuhan, artinya apakah memang secara fundamental manusia itu ingin selalu mencari asal, selalu ingin terhubung, sehingga kemudian lahirlah keinginan untuk menemukan atau mencari kepercayaan itu, Bib? Kalau dalam konteks spiritualitas, naluri dasar manusia atau apa yang disebut dengan fitrah itu hubbul istitla, memiliki rasa ingin tahu dari mana, kemana, dan harus ngapain. Ya. Kalau secara filosofis atau intelektual, itu naluri dari dasar otak kita. Naluri otak kita secara mendasar itu survival. Itu udah lahir. Iya, lahir kita survive. Bahkan yang ateis. Semua. Yang ateis sekalipun, naluri dasarnya secara otak, dia itu adalah survival. Bagaimana mereka bisa survive? Bagaimana cara mereka survive? Mereka harus tahu mereka ini dari mana, harus kemana, dan ngapain. Nah, itu yang secara filosofis diurai secara mendalam oleh seorang filosof namanya Martin Heidegger dari Jerman. Bahwa manusia itu ke muka bumi ini terlempar. Kita gak minta dilahirkan, dia terlempar sehingga yang membuat dia bisa sustain, bisa tetap bermakna dengan kata terlemparannya itu adalah rasa cemas yang membuat dia akhirnya mencari tahu apapun tentang dirinya. Karena itu begitu manusia kehilangan makna, maka manusia dinyatakan mati meskipun dia bernyawa. Kira-kira itu yang disampaikan oleh seorang psikolog kontemporer namanya Viktor Frankl, yang ia lahir sebagai psikolog lantaran dipenjara oleh Adolf Hitler di kamp konsentrasi Nazi. Karena dia tidak pernah kehilangan makna, sedangkan orang-orang itu kehilangan makna lantaran dia tidak tahu kenapa dia harus masuk penjara dan sampai kapan dia di penjara. Agama ini dalam sejarah datang lewat pendekatan budaya. Banyak yang datang lewat pendekatan budaya. Maka kadang-kadang sejarah dan budaya meskipun berbeda, tapi mereka sama. Atau meskipun sama, tapi mereka berbeda. Iya. Nah, bagaimana kemudian Habib melihat hubungan antara budaya dengan agama? Oke. Budaya itu hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Agama itu hasil cipta, karya, dan karsa Tuhan. Keduanya berbeda tapi tidak terpisahkan. Ya. Ada banyak nilai-nilai agama yang diambil dari budaya. Ada banyak nilai-nilai budaya yang berangkat dari keyakinan agama. Gitu ya. Bagaimana kemudian agama bisa berjalan seiring dengan budaya yang katakanlah hari ini misalnya sudah tidak ada lagi lampu merah misalnya begitu ya. Karena semuanya diatur dengan listrik gitu. Bagaimana kemudian agama harus ikut berlari dengan budaya? Apakah budaya yang kemudian harus menyesuaikan agama nih? Pasti Habib sering ditanyain kayak gini. Atau kemudian agama yang harus mengikuti perkembangan budaya sehingga seringkali yang terjadi agama menjadi agama modern gitu kan, agama-agama alternatif mereka menyebutnya, dan seringkali ini menjadi sumber pertentangan juga. Karena budaya yang dinamis kecenderungannya, maka sudah tentu budaya yang lebih berpeluang untuk menyesuaikan dengan agama. Tapi bukan berarti agama itu selalu konstan. Dalam agama ada aspek-aspek yang konstan, statis, ada aspek-aspek yang dinamis dan progresif. Kalau dalam Islam itu ada hal-hal yang sifatnya mutlak, ada hal-hal yang sifatnya ijtihad. Mutlak itu tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa tidak bisa diganggu-gugat? Pertama, karena dia tidak ada aspek rasionalitasnya. Dia disebutnya ta'abudi.
Untuk apa itu diciptakan? Sebagai simbol ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kalau masuk akal berarti bisa jadi taatnya kita karena akal, bukan karena Tuhan. Misalnya gue kasih contoh. Dulu orang itu zakat fitrah pakai kurma atau gandum. Karena di zaman Nabi yang dimakan itu. Nah, seiring sekarang udah gak ada makanan pokok berupa gandum dan kurma di Indonesia, maka zakat fitrahnya itu beras. Karena kenapa? Karena ilatnya, sebab dihukumi zakat fitrah itu karena makanan pokokmu harus dizakat fitrahi. Nah, makanan pokok kita di Indonesia adalah beras. Maka yaudah yang dizakat fitrahin adalah beras. Bahkan dalam madhab lain di luar madhab Syafi'i yang masih tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada yang memperbolehkan zakat fitrahnya diganti duit. Karena kalau beras udah banyak nih yang ngasih beras nih, yang dibutuhkan duit. Maka akhirnya boleh diganti dengan duit, walaupun dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Yang penting jangan pay letter aja deh zakat fitrahnya. Itu aja deh dulu. Artinya agama itu mengikuti zaman dan saling silang dengan budaya. Baik budaya yang sekarang atau budaya yang masa lalu yang disebut dengan tradisi. Bedanya budaya dan tradisi kan begitu. Tradisi itu budaya yang diwariskan dari masa lalu. Sedangkan budaya bisa jadi apa yang menjadi kebiasaan orang sekarang. Biasanya disebutnya budaya pop nih. Walaupun kita kayaknya udah bergeser ke budaya K-pop. Bukan pop lagi. Ada Q-nya ya? Ada Q-nya. Ada. Semua sekarang lagi Kiki, Curious lah atau apa ya. Misalnya, Islam itu mengambil nilai-nilai tradisi yang ada sebelumnya. Contohnya yang paling simpel adalah sunat. Sunat itu tradisinya Nabi Ibrahim, jauh sebelum Nabi Muhammad. Tapi dijadikan sebagai bagian dari Islam oleh Nabi Muhammad karena positif. Kalau budaya, itu puasa di salah satu bulan dalam kalender Hijriyah di tanggal 10 Muharram. Itu budayanya orang Yahudi. Kemudian ketika Nabi Muhammad bertemu, maka Nabi Muhammad menganggap itu positif sehingga kemudian dijalankan juga dalam konteks Islam. Artinya tradisi lama yang belum sempurna disempurnakan, yang sudah sempurna dijalankan tetap oleh Islam. Begitu juga budaya. Nabi katakan, dimanapun kamu menemukan budaya baik, maka itu adalah harta karun bagi umat Islam, ambillah. Itu yang kemudian disebut sebagai hikmah dalam tradisi Islam. Termasuk budaya baru dong? Termasuk budaya baru. Kan itu, apalagi dalam konteks Indonesia, kita sangat bersyukur. Indonesia ini negara yang salah satu paling islami di muka bumi. Solihun likulli zaman wal makan, al-Islam. Agama itu direlevankan dengan setiap tantangan zaman dan tantangan tempat. Kita bahkan memiliki institusi untuk kemudian merelevansikan Islam sesuai dengan tantangan tempat dan tantangan waktu. Yang mewakili untuk tantangan waktu itu Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan. Muhammadiyah itu sekarang mempromosikan Islam yang berkemajuan agar terus sesuai dengan zaman. Nah, NU yang mewakili Islam yang berkesesuaian dengan tempat melalui apa yang dipromosikan sebagai Islam Nusantara. Islam di Indonesia itu selalu sesuai dengan budaya Nusantara dan budaya kemodernan masyarakat saat ini. Sehingga dia tidak pernah ketinggalan. Makanya mereka pun bahkan sudah memiliki perangkat-perangkatnya. Kalau dalam Muhammadiyah ada majelis tarjih, lembaga yang dibentuk untuk terus mengkontekstualisasikan Islam dengan zaman. Kalau di NU ada bahsul masail, yaitu metode yang digunakan untuk terus mengkontekstualisasikan Islam dengan tantangan tempat. Nah sekarang dengan semua teknologi, semua pendekatan baru, Habib melihat masyarakat kita sekarang menuju ke arah, kalau dalam konteks budaya juga ya, religi atau agamis atau bahkan lebih spiritualis? Menurut saya sudah sekitar 3 abad itu kan mencoba bergeliat menjadi masyarakat yang sekuler secara umum di dunia. Dengan apa? Dengan revolusi industri, mesin-mesin dibuat, kemudian terjadi industrialisasi yang menjadi penanda apa yang disebut dengan era pencerahan atau Aufklärung sejak abad ke-16. Modernisme dimulai, kemudian kita mencoba nih, agama nih gak relevan. Tapi sejak abad ke-19, menurut para ahli seperti Said Hussein Nasr, Karen Armstrong, Anne-Marie Simmel, dan lain sebagainya, itu kita mengalami titik balik.
Karena modernisme itu akhirnya kita sadari bukan masa pencerahan, tapi justru masa kegelapan. Karena modernisme menghasilkan kerusakan ekologi. Modernisme menghasilkan kehidupan yang individualistik. Yang kemudian itu membuat kita gersang. Sehingga kemudian kita kembali kepada agama. Agama pegang dunia ini belasan abad. Dunia ini tidak mengalami kerusakan seperti kerusakan 3 abad yang dipegang oleh sains dan teknologi. Karena itu kita tidak anti sains dan teknologi. Karena kita sedang berbicara melalui teknologi yang disebut dengan MIC ini. Tapi baik sains dan teknologi maupun agama dia harus berjalan beriringan. Sains tanpa agama dia akan lumpuh. Karena agama yang membuat sains itu bermoral. Nah, Habib kan sering bergaul banyak banget sama anak-anak muda, anak milenial hari ini ya. Sekarang menurut Habib, pandangan tentang isu ini, baik dari sisi kepercayaan, budaya, termasuk agama, bagi mereka itu seperti apa? Yang Habib lihat? Ya, kita itu sedang menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Syukur-syukur bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Ya kalau enggak perak lah atau perunggu lah ya. Lumayan lah itu. Lumayan lah ya. Harapan 1, harapan 2 tuh. Cuman begini. Itu kan bisa jadi bonus, bisa jadi bencana. Tergantung bagaimana kualitas anak mudanya. Sekarang mayoritas dari populasi Indonesia lebih dari 60% itu adalah anak muda. Ya. Ada yang sukses seperti beberapa negara untuk memanfaatkan bonus demografinya. Misalnya Korea Selatan. Mereka sukses. Sehingga kemudian sekarang bahkan budaya kita itu betul-betul dijajahkan oleh budaya Korea Selatan, diantaranya K-pop lah, kemudian film Korea, makanan dan bahkan bahasa kan. Yeah. Kemudian yang kedua ada yang gagal, yaitu Afrika Selatan. Sekarang pilihannya di kita, apakah kita mau seperti Korea Selatan ataupun Afrika Selatan, atau kita bikin Jakarta Selatan sendiri, Jaksel deh kita. Jadi jangan yang utara ya. Jangan yang utara, yang selatan aja tuh. Nah, jadi tantangannya ada pada bagaimana kita memberi ruang aktualisasi kepada anak muda ini dalam konteks yang positif. Dan kemudian dalam konteks agama, anak muda itu sedang mengalami 2 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan sekularisasi. Mereka mulai meninggalkan agama, menuju kepada agnostik hingga ateis. Karena dianggap agama itu sumber kekacauan. Sekarang ini? Iya. Angka ateisme di berbagai negara muslim itu meningkat drastis selama 1 dekade ini. Bahkan angkanya di Saudi itu hampir 10%. Di berbagai negara-negara muslim itu angkanya terus meningkat. Di Mesir itu peningkatannya 3 kali lipat dalam 1 dekade ini. Itu riset dari Gallup, salah satu lembaga riset dunia yang begitu kompeten dan besar. Nah, kemudian di Indonesia juga itu. Walaupun di Indonesia masih cenderungnya itu silent, diam-diam. Karena khawatir dipersekusi, bahkan diancam pidana oleh negara. Nah, begitu juga dalam konteks kelompok yang sekuler, ateis dan agnostik tadi. Mereka hanya melihat agama dalam aspek hukum saja. Sehingga agama dianggap gak keren. Agama dianggap sumber kekacauan, sumber ketidakbebasan dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka masuk ke nilai dalam dari agama, apa yang disebut dengan tasawuf, ada aspek yang disebut dengan tasawuf falsafi, yang itu memberikan nilai rasionalitas tentang agama. Agar mereka tahu bahwa agama itu dengan rasionalitas itu beriringan. Bahkan kata Imam Syafi'i, kebenaran dan rasionalitas, kemasuk akalan itu beriringan. Semua yang benar itu harusnya dianut oleh agama, dijadikan bagian dari agama, dan agama itu secara umum harus bisa dirasionalisasikan. Tapi apakah kedua itu bisa disebut bagian dari proses perjalanan individu tersebut untuk menemukan pencerahan? Pasti semua itu akan menjadi spiritual journey, tapi kalau support sistemnya gak ada susah. Karena itu kan saya hadir di YouTube untuk kemudian memberikan pendampingan kepada mereka bahwa agama nggak gitu loh.
Agama itu begini. Agar itu kita pastikan menjadi proses, bukan hanya menjadi protes. Selama ini kan cuma jadi protes aja itu. Protes kepada agama, akhirnya tinggalkan agama. Kebebasan menjadi keniscayaan, namun demikian support system yang baik dan benar, baik dari pemerintah maupun masyarakat atau komunitas, kali ini menjadi bagian esensi yang paling penting. Karena kalau tidak ya itu tadi, kebablasannya kemana-kemana, dan ini tentu saja jadi problem baru lagi. Iya, dan itu kan problem manusia modern, individualistik. Kita ingin mengembalikan kehidupan kita menjadi kehidupan sosial. Cuma kan masalahnya orang nggak suka kehidupan sosial karena dianggap isinya kehidupan sosial itu ujaran kebencian, gibahin pencapaian orang lain, menjelek-jelekan kegagalan orang lain. Itu sudah sangat jarang orang itu bertegur sapa dengan orang yang ada di sampingnya. Mereka pakai headset, nonton, main game, udah. Padahal kita punya tradisi duduk di bis langsung mau kemana Pak? Padahal bisnya satu jurusan nih. Artinya itu basa-basi, tapi kan nggak busuk. Gitu. Atau di pesawat bisa bakal duduk 5 jam gitu ya, masa nggak Iya, negur ya? iya, nggak saling tegur. Jadi artinya apakah juga yang dilakukan oleh Seci lewat Dai TV ini itu juga bagian dari mendukung perbedaan dan memberikan ruang dalam konteks pendampingan tadi? Iya, gue pertama kali berinteraksi dengan Dai TV itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Ketika Dai TV memberi ruang bagi gue selama sebulan penuh untuk ngobrolin tentang Islam di stasiun televisi yang notabene berada di bawah Yayasan Buddha Seci. Jadi itu kan menunjukkan bahwa itulah yang harusnya terjadi. Itu yang kemudian gue juga lakukan di YouTube gue. Memberi ruang kepada semua tokoh agama agar kemudian kita bisa terbiasa dan akhirnya menerima perbedaan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Semakin berwarna televisi, semakin mahal karena ia semakin indah. Begitu juga manusia. Kemudian dengan perbedaan kita bisa saling mengisi. Apa yang nggak ada di gua ada di lo, saling mengisi. Seperti puzzle. Meskipun tidak semua menerima perbedaan itu. Meskipun tidak semua orang menerima. Perbedaan itu kan bukan untuk diterima, tapi untuk dirayakan. Kalau diterima dalam artian, yaudah gue mengiyakan perbedaan. Enggak. Tapi bahwa ada orang seperti lo, oke. Agree to disagree. Kita setuju untuk tidak setuju. Bukan berarti kita, lo harus, enggak. Lo gak harus apa-apa. Bahwa ayo kita hidup bersama. Bukan hanya tinggal bersama. Ya, dalam ini, Beb. Sampai kelelep dan mungkin hari ini salah satu peran utama Habib dan juga banyak pendamping lain adalah meluruskan itu dan mendampingi itu ya, apapun bahkan mungkin jalannya belok-belok. Iya, ya, silakan saja. Betul. Dan saya pribadi, kemudian Seci sebagai lembaga, kemudian negara, kemudian saya di Islam, kemudian Seci di Buddha, semua itu harus ada peranata-peranatanya. Ya. Demikian bincang-bincang kita sama Habib dan tentu saja ini memberikan gambaran bagi kita ya tentang peran dan makna yang ingin kita ambil dalam perbedaan ini dan bagaimana kita menjadi bagian dari ekosistem yang namanya Indonesia dan mengisinya dengan semua kekayaan yang kita miliki. Sampai di episode berikut Anda bisa menyaksikan tayangan kami di program di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan semua program-program inspiratif lainnya dari Dai Plus. Sampai di episode berikutnya, Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.